Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sanjaya, NIM 19.30371. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang Social Penetration Theory and Komunikasi Privasi Theory. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Irwin Allen dan Dalmes Taylor pada tahun 1973. Teori ini, penetrasi sosial, secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Teori ini menjelaskan bahwa proses hubungan dengan orang lain itu melewati bagaimana proses gradual, di mana terjadi semacam proses adaptasi di antara keduanya, ataupun dalam bahasa Altman dan Taylor yaitu penetrasi sosial. Penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Teori ini berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat dikembangkan dari yang tidak intim menjadi lebih intim maupun sebaliknya. Teori penetrasi sosial menyatakan bahwa perkembangan hubungan-hubungan ini bergerak mulai dari tingkat yang paling dangkal melalui dari tingkat yang bukan bersifat inti menuju ke tingkat yang terdalam atau ke tingkat yang lebih spesifik pribadi. Dengan penjelasan ini, maka teori penetrasi sosial dapat diartikan juga sebagai sebuah model yang menunjukkan perkembangan hubungan ini, yaitu proses mana orang lain mengenal atau sama lain melalui tahap pengenalan informasi. Teori 1. Hubungan mengalami perkembangan kedekatan dan cenderung maju dari titik yang tidak intim menjadi intim. 2. Perkembangan hubungan sistem dan dapat diprediksi karena walaupun komunikasi bersifat dinamis, tetapi terdapat pola-pola yang dapat diprediksi. 3. Perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Perkembangan hubungan tidak selalu maju, tetapi juga mengalami kemunduran karena salah satu dari mereka menarik diri. 4. Pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Pembukaan diri adalah sikap tidak mau terbuka dan mengatakan informasi penting tentang diri terhadap orang lain. Tahap proses penetrasi sosial. 1. Tahap orientasi. Masa orientasi dapat disebut masa pengenalan dan terjadi pada tingkat publik. Saat kedua orang berinteraksi, mereka akan membuka diri sedikit demi sedikit dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan cenderung menyimpan rahasia serta memfilter pesan yang akan disampaikan. 2. Tahap pertukaran penjajakan afektif. Tahap ini terjadi saat orang mulai menunjukkan informasi-informasi tentang dirinya, meskipun masih terbatas dan masih berhati-hati. Interaksi akan terjadi lebih santai, sopan, dan menggunakan frase-frase tertentu. 3. Tahapan pertukaran afektif. Saat memasuki tahapan pertukaran afektif, dapat ditandai dengan munculnya rasa nyaman, interaksi tanpa beban, dan menggunakan idiom personal. 4. Tahapan pertukaran stabil. Tahapan ini adalah tahap perbukaan total, baik terbuka dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Saat memasuki tahapan ini, dua orang telah saling mengerti dan semakin kecil tingkat ambiguitas. Hal kecil menjadi suatu yang tidak penting sehingga mereka dapat menghindari konflik. Tahap proses penetrasi sosial. 1. Tahap orientasi. Masa orientasi dapat disebut masa pengenalan dan terjadi pada tingkat publik. Saat kedua orang berinteraksi, mereka akan membuka diri sedikit demi sedikit dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan cenderung menyimpan rahasia serta memfilter pesan yang akan disampaikan.
2. Tahap pertukaran penjajakan afektif. Tahap ini terjadi saat orang mulai menunjukkan informasi-informasi tentang dirinya, meskipun masih terbatas dan masih berhati-hati. Interaksi akan terjadi lebih santai, sopan, dan menggunakan frase-frase tertentu. 3. Tahapan pertukaran afektif. Saat memasuki tahapan pertukaran afektif, dapat ditandai dengan munculnya rasa nyaman, interaksi tanpa beban, dan menggunakan idiom personal. 4. Tahapan pertukaran stabil. Tahapan ini adalah tahap perbukaan total, baik terbuka dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Saat memasuki tahapan ini, dua orang telah saling mengerti dan semakin kecil tingkat ambiguitas. Hal kecil menjadi suatu yang tidak penting sehingga mereka dapat menghindari konflik. Altman dan Taylor menjelaskan beberapa penjabaran. Pertama, kita lebih sering dan lebih cepat akrab. Hal pertukaran pada lapisan terluar dari kita. Kita lebih mudah berbicara tentang hal-hal yang kurang penting dalam diri kita oleh orang lain daripada membicarakan tentang hal-hal yang lebih bersifat pribadi dan personal. Kedua, keterbukaan diri yang bersifat resipokal atau timbal balik, terutama pada awal dalam suatu hubungan. Menurut teori ini, pada awal suatu hubungan, kedua belah pihak biasanya akan saling antusias untuk membuka diri, dan keterbukaan ini bersifat timbal balik. Ketiga, penetrasi atau cepat di awal, tetapi akan semakin berkurang ketika semakin masuk ke dalam lapisan yang semakin dalam. Keempat, depenetrasi adalah proses yang bertahap dengan semakin memudar. Maksudnya adalah ketika suatu hubungan tidak berjalan lancar, maka keduanya akan berusaha semakin menjauh. Komunikasi privasi manajemen. Komunikasi privasi manajemen atau CPM adalah teori yang menggambarkan sebuah peta yang mengungkapkan bahwa orang-orang membuat pilihan tentang mengungkapkan atau menyembunyikan suatu informasi privasi berdasarkan kriteria dan kondisi yang mereka anggap penting. Dan individu percaya bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki dan mengatur akses informasi privat mereka. Asumsi teori. Teori manajemen adalah privasi komunikasi berakar pada asumsi-asumsi mengenai bagaimana seseorang individu berpikir dan berkomunikasi, sekaligus asumsi-asumsi mengenai sifat dan dasar manusia. Yang pertama, CPM mengatur aspek-aspek peraturan dan sistem metateori. Dengan adanya dasar metateoris ini, teori ini membuat beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia. 1. Manusia dapat berbuat keputusan. 2. Manusia dapat membuat peraturan dan pengikut peraturan. 3. Pilihan dan peraturan manusia didasarkan pada timbang akan orang lain dan juga konsep diri. 4. Hidup berhubungan dicirikan oleh perubahan. 5. Kontraksi adalah fakta berdasarkan pada hidup berhubungan. Asumsi dasar CPM. Teori manajemen privasi komunikasi atau CPM menjelaskan proses-proses negosiasi orang seputar pembukaan informasi privat. Teori ini membatasi proses ini hanya kepada diri, tetapi memperluas mencakup banyak level pembukaan termasuk kelompok dan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan teori, CPM memiliki 5 asumsi dasar, yaitu informasi privat, batasan privat, kontrol, dan kepemilikan. Sistem manajemen berdasarkan dan diartikan manajemen.
Si pembawa acara mencoba mendapatkan informasi privat yang dimiliki oleh bintang tamu. Pada awalnya, bintang tamu tidak mau membagikan kisahnya kepada pembawa acara karena menurut dia hal itu akan mengingatkan pada rasa sakit hatinya. Namun si pembawa acara berusaha untuk meyakinkan untuk menceritakan kisah pribadinya kepada pembawa acara.